kita berbicara tentang kasih kan terkadang maaf dikata punten pisan gitu ya. Terkadang kan orang tuh selalu memandang dengan sebelah mata. Dalam artian kalau Ya, misalkan ada tamunya, Mat. Ya, kadang kan mandangnya negatif. Selamat malam. Balik lagi di Ruang Filosofi Gila. Masih bersama saya, Muhammad. Bang sama. Biasa. Oh, Ronald. Ya, gimana Bang? Apa kabar? Alhamdulillah. Anjing, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok anjing, alhamdulillah. Gimana? Silakan. Hari ini tuh kita kebetulan kedatangan seorang wanita cantik. Yang namanya wanita akan selalu kita bilang cantik, kalau pria akan kita selalu bilang ganteng. Ya enggak? Sebelum kita memperkenalkan Teteh ini, aduh konten kasem tuh. Kita punya temanya gini. Ya. Seni menghargai wanita. Anjir, seni menghargai wanita. Nah, Mat, sebelum kita membahas tentang seni menghargai wanita, biarkanlah Teteh ini Berkenalan. Monggo. Mangga Teteh. Nama apa nih? Nama panggung, nama Masih. Nama apa dulu? Bebas. Nama tenar aja. Nama tenar ya. Nama hoki. Nama hoki Anya. Oh ya. Pakai Geraldine? Enggak, Nggak, Anya aja lah. Anya aja. Ngebas dong. Ya, mana Teteh bentar aduh Teteh. Nah, Teh Anya kan kita kan tadi kan orang kan temanya tuh seni menghargai wanita nih gitu ya. Di sini tuh di Ruang Filosofi Gila kali ini tuh kita bukan mendiskriminasikan apapun itu pekerjaannya gitu, tapi kita lebih menghargai gitu karena kita ingin memberikan suatu ruang yang dimana sebenarnya emang kita pengen mematain stigmanya, Matnya. Walaupun sebenarnya stigma itu susah untuk dipatahkan, fuck lah gitu aja. Jadi kisah aku itu dimulai dari aku kelas 3 SMA. Ya. Aku tuh dari kelas 3 SMA udah nakal karena emang lingkungannya. Terus dari kelas 3 SMA aku udah nakal, aku pacaran yang ya gitulah, tiap hari ketemu. Terus kadang aku nggak pulang loh. Wow, ngapain tuh? Nggak pulang. Kenapa? Minum kayak gini. Oh, Ini mah kopi Teh, kita minum kopi. Oh iya, kopi. Iya, emang aku minum kopi. Pulang itu kegiatannya ngapain aja biasanya selain minum kopi? Nongkrong sama teman-teman, gitar nyanyi ya gitu. Udah gitu aja. Akhirnya aku nikah di kelas 3 SMA. Belum lulus. kayaknya orang mah kemarin 5 kali. Enak ya di silap SMA. Oh iya. Yang langsung kemarin kan 5 kali. Iya. Seumur orang Iya, udah 5 kali. 27 tahun 5 kali nikah. Ya, aku nikah. Terus udah nikah dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus aku udahan. Udahan. Kenapa tuh? Harus diceritain. Terserah sih kalau diceritain atau enggak juga. Tapi Jadi kenapa? karena emang usia aku masih 19 ya, 18 deh. 18. Terus masih labil lah gitu kan. Yeah. Kalau berantem aku jedak gitu kan. Main fisik. Jadi Jedak juga lagunya jadi kalau aku marah itu biasanya aku marah suka lempar barang atau apa gitu kan. Jadi si cowoknya karena emang seumuran sama aku jadi emosinya sama gitu kan. Malahan tuaan aku lah. Aku Januari, dia Agustus. Jadi kalau marah kita bareng-bareng, emosinya sama. Aku lempar apa, dia lempar apa gitu. Jadi adu egois mungkin. Gitu. Adu mekanik. Tapi ya aku pikir ya udahlah. Ya udah gitu kan. Tapi akhirnya aku mikir gitu. Kenapa sih kok kakak aku mah begini gitu kan. Aku punya kakak ya. Kakak aku nggak gini loh, kalau berantem nggak gini gitu. Kenapa sih aku sampai pernah ya aku didorong, baju aku ditarik kayak gini sama suami aku dulu, ditarik kayak gini, aku didorong ke gerbang, tapi gerbangnya punya orang, bayangin aja. Karena aku harga diri aku dong, gimana sih gitu kan. Nah akhirnya aku didorong, itu yang terakhir ya, yang aku minta cerai. Aku didorong di depan gerbang orang gitu sampai besoknya aku tuh nggak bisa nafas.
kayak nggak tahu karena emang fisik aku lemah apa karena emang sakit hati gitu ya nggak tahu lah. Pokoknya campur Campur ya lah. Kalau es campur mah enak sih. Terus Iya ya. iya benar enak es campur enak ya iya enak bisa. pakai es. Kamu margana. Terus Ya udahlah. Nah besoknya benar-benar itu mah aku nggak mau lanjut sama laki-laki yang seperti ini gitu. Udahlah nggak mau, aku nggak pantas gitu. Soalnya aku tuh kalau marah aku cuma lempar doang, nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ngeluarin kasar. enggak sih kalau Ronald sih pengen bertanya gini. Hingga akhirnya kan tadi kan PA-nya kan ngomongnya kan kayaknya nggak pantas nih ya si laki-laki itu untuk terus berhubungan dengan PA-nya. Kalau Ronald harus bertanya secara lebih deep, lebih dalam, kenapa PA-nya bisa untuk memilih dia sebagai suami gitu? Karena emang sebelumnya kita tuh udah pacaran setahun loh, terus dia nggak berbuat apa-apa sama aku, maksudnya nggak kasar, nggak ngeliatin kalau dia tuh aslinya tuh kasar gitu. Pacaran anak SMA. Nggak tahu, saya udah lewat pas saya Oh, SMA. iya. Saya juga, apalagi saya. Apalagi saya. Pokoknya selama pacaran tuh aku nggak pernah dikasarin gitu. Oh iya, karena mungkin ya kalau masih pacaran kan biasanya so sweet gitu ya bang. Oh, teuing orang mah tara sosok sih. Sarua sih, Enggak emang iya. orangnya So sweet. dingin. Kayak boncengan pakai motor ninja dulu Anjing. ya kan. Kalau ninja zaman dulu tuh kayak gimana sih? Oh iya, Keren wow gitu gitu ya. Aduh, saya yang pakai beat bisa apa bang? Zaman sekarang. Oh iya. Sunyoto Iya, berarti. Iya, Susu nyolok tong nggak? Astaga. Itu udah pasti. Oh iya benar. iya gitu. Terus ya udahlah, kata aku tuh ya udahlah aku mau lah nikah sama dia. Nikah. Itu kelulusan belum masih terima loh. Oh belum lulus nikah. Tapi aku yakin aku lulus. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih, yang namanya keyakinan mah ya emang harus yakin. Iya. Nah, akhirnya udahlah aku udah di puncaknya, aku nggak mau. Puncak mana Bogor? Eh, Ya terusin teh. saya jangan punung ya, emang gitu dia mah. Udah di puncaknya aku nggak mau lah, kata aku tuh aku nggak mau punya suami kayak gini gitu kan, rumah tangga nggak benar, aku tinggal sama mertua dulu, sampai punya rumah sendiri, rumah kedua. Tapi ya udah, yang namanya udah nikah ya udah aku ikut suami aja, kemanapun dia pergi aku ikut gitu. Ya. Tapi karena dia kasar, yang itu aku nggak mau terima gitu. Akhirnya udahlah aku minta cerai, aku minta ke mama papa aku jemput aku pulang. Nyanyi ya, pulangkan saja. Tuh pada ibu. Terus aku kerja, aku ikut kakak aku kerja, mau lah kerja aku bilang gitu. Terus aku pernah nyobain kerja beberapa minggu ya, kan aku belum ngerti ya, aku belum ngerti kerja jadi LC itu gimana gitu kan. Tapi kakak aku ngejelasin gini sampai aku pernah dibawa ke rumahnya dia, gini loh kerja LC itu gitu kan, dia minum, dia nyanyi, dia pokoknya happy lah gitu kan. Ya aku pikir gini sih gini, kata aku tuh. Jadi aku udah minum bareng tamu tuh ya, enak cek aku tuh. Nyaman lah ya, nyaman, kenyamanan ya. Jadi kan aku paling minum gini sambil nongkrong, tapi kan beda lagi kalau karaoke ya. Beda Nah. lagi kita happy, kita joget, kita nyanyi gitu kan. Ya udah, lama-lama aku betah, aku ikut gitu. Sampai sekarang Udah sekarang, udah Udah, berapa lama? aku 2 tahun kerja, Oh, iya. 2 tahun ikut sama kakak aku kerja. Terus pokoknya dari Agustus sampai Oktober. Nah Oktober aku nemuin cowok yang ke hati aku gitu, Ya. kayak nyaman banget deket dia. Aku kan dari SMA itu aku sukanya sama cowok yang seumuran aku, aku sukanya gitu. Tapi pas ketemu cowok ini ya, cowok ini umurnya 12 tahun di atas aku, tapi nyaman gitu kan. Aku nggak mandang fisik si cowok ini kayak gimana Ya. tapi emang dari pertama kita ketemu ngobrol terus aku ngerasa cocok gitu ya, baru pertama kali itu. Terus akhirnya pacaran
pacaran sama dia dari Oktober sampai 2 tahun kemudian. Ya. Kalau 2 tahun kemudian banyak lah drama, banyak banget dramanya. Terus udah itu. Nah, Gini sih teh, kalau aku nanya pengennya gini sih, nanya gini ya. Punten pisannya gitu ya. Kan teh kan sekarang masih alsi nih. Kalau misalkan mempertanyakan tentang kenyamanan sebagai seorang LC itu, berarti teteh bisa saya bilang kayak pelampiasan atau apa sih? Pelampiasan bisa sih, soalnya kan aku dasarnya itu sebenarnya baik ya. Sebenarnya aku tuh nggak suka minum, dasarnya nggak suka minum, nggak suka merokok, nggak suka apa. Tapi karena emang aku punya kakak, yang kakak aku itu dulu tuh dia itu tulang punggung keluarga aku. Nah, jadi aku tuh pindah ke suatu rumah lah, terus kakak aku jadi LC, jadi kehidupan aku meningkat gitu kan. Nah, aku punya adik banyak, kakak aku tuh anak pertama, jadi dia nanggung 3 adik yang masih kecil-kecil dulu. Terus kakak aku udah punya anak 1, terus dia cerai, jadi dia kerja LC dia. Jadi udah aja gitu kan. Niatnya aku tuh awalnya niatnya kan aku udah cerai sama suami aku sebelumnya, terus mau ngapain lagi sih gitu, udah jadi janda gitu kan, nggak ada yang perlu aku pertahanin gitu kan, beda sama perawan dulu ya. Kalau sekarang aku udah jadi janda gitu gitu. Jadi ya udah ikut aja, terus biar aku bisa bantu keluarga aku yang emang udah nggak bisa diperbaiki selain dari kakak aku sama aku gitu ya, bisa bantu mereka gitu. Jadi ya udah aku ikut kerja. nah itu bentar deh. Keluarga tahu nggak kalau teteh sama kakaknya itu kerja LC itu, tahu nggak? Tahu. Dan responnya gimana? Ya nggak apa-apa, selagi bisa jaga diri, asal jangan hamil di luar nikah. Oke. Tapi gini sih teh, aku teh tadi kan berbicara tentang dasarnya tidak suka minum gitu ya teh. Karena kan pada dasarnya semua manusia itu menyukai minum loh teh. Air putih. Ya kalau nggak minum haus. Iya, makanya. Tentu teh ini mah harus jelas sama dia minumnya minum apa gitu. Minum apa dulu? Nah. Iya, maksudnya kan setiap orang itu dasarnya pasti akan menyukai minum, karena kalau tidak minum akan dehidrasi. Ya. Benar bang, benar. Gitu man. Ya. Gitu man. Minumnya ini yang lain ya bang. Ya, makanya kenapa tadi Rona temanya adalah sering menghargai wanita. Karena terkadang nyata sih, makanya orang selama ini tidak ingin berhubungan dengan seorang laki-laki atau menjalin suatu relationship gitu, berpacaran dengan pria gitu. Ini juga gitu lalaki mate gitu. Makanya saya lebih baik memilih untuk berpacaran dengan berbeda jenis. Orang gitu. Kalau kita berbicara tentang kasih kan terkadang maaf dikata punten pisan gitu ya. Terkadang kan orang tuh selalu memandang dengan sebelah mata. Dalam artian kalau misalkan ada tamunya mat. Ya kadang kan mandangnya negatif kan. Selama itu pekerjaan ya, semua pekerjaan itu halal ya, yang penting tidak mencuri ya. Nah, pernah nggak sih ngalamin seorang tamu yang rehe kayak gitu teh? Sering lah. Nah, teteh gimana tuh menanggulangi kerehean mereka? Awal aku kerja itu aku dapat tamu yang rehe. Karena dulu aku baru tahu lah dunia kayak gitu. Aku pernah nemuin yang rehe yang meluk aku sampai aku nggak bisa apa-apa gitu. Aku diem. Jadi aku belum ngerti. Kayak boneka cantik loh. Tapi nggak dia apa-apain, maksudnya cuman gitu doang. Tapi kan karena pengalaman aku baru sedikit ya, jadi aku bilang tamu ini rehe gitu kan. Padahal sebenarnya emang gitu sih teh, pengalaman pribadi ya. Karena dulu kan dulu kan masih polos. Iya, polos. Dulu kan aku awal kerja, aku dapat tamu, aku dipeluk, Ruas merenya, naonan merenya. Kan belum tahu. Begini. Makanya, nah semenjak itu aku bilang, aku nggak akan kerja lah, nggak mau teh gitu kan. Aku ke kakak aku bilang gitu,
aku nggak mau teh, kamunya gini 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 gini. Ya kakak aku cuma bilang diam, ya udah semangat kerjanya, kalau mau kerja kerja, kalau enggak ya udah nggak usah kerja gitu. Terus akhirnya ya udah, aku dibawa ke roomnya dia, nih kayak gini kerja. Karena lo aku inget dia minum, dia mabok, ajak aku bareng-bareng. Dia cheers, saya cheers, kamu nggak bisa mabok katanya gitu. Aku kan mabok, aku minum semaunya aku aja. Kalau LC kan beda ya. Kalau LC beda gitu kan, tamunya itu harus happy, harus gimana. Ya, Kalau aku ya, minum ya maunya aku aja gimana. Kalau Cukupnya ya? gitu kan. Tapi kalau di karaoke itu beda lagi lah. Kalau aku jadi LC aku harus nyenengin tamu gitu kan. Menyenangkan dalam artian apa ini? Ya kayak apa sih? Kayak misal kamu tamu aku ya, Ya, siap. aku harus bisa bikin kamu happy. Alhamdulillah Iya. aman, Caranya. aing aman. Kamu dari aku masih Action. Ya monggo gitu lah. Misalkan si A ini tamu ya, jadi aku harus pintar ngehandle dia. Di sini kita bukan mendiskriminasikan seorang LC, bukan bisa gitu kan? Kalau aku nemuin tamu itu ya dari awal aku cerai yang sama yang kedua ini udah 2 bulan ya, tapi aku kerja baru sebulan. Aku tuh nemuin tamu tuh yang baik-baik semuanya. Baik dalam artian Kayak baik tuh cuma pegangan tangan, tapi dia happy. Ya. Jadi dia tuh paling cuma pegang tangan, cuma meluk doang, terus kayak bisa menangin hati aku gimana sih gitu kan. Jadi ya itu selama ini tuh aku dapet tamu tuh yang kayak gitu. Aku cuma dapet tamu yang reke itu yang pertama kali aja. Awal-awal ya. ini awal-awal yang benar-benar baru pertama kali Iya. terjun ke dunia seperti itu ya kayak pasti akan anjir nasib betul kok Jadi kayak kayaknya tamu tuh tahu loh. Oh ini mah baru bisa digini gini ya gitu. benar-benar aku setuju sih. Kalau di dunia LC ini tuh aku tuh sebenarnya selalu pengen tahu aja gini sih teh, kan terkadang kan banyak gitu ya yang selalu dijajarkan gitu ya di depan para tamu kayak gitu. Show off. Ya show off gitu. Sebenarnya punten ini mau dijawab ataupun tidak pun gimana TA-nya biar Aldi di saat show off di depan para tamu itu sebenarnya hati kecil Ayah sendiri itu Berharap dipilih atau enggak? Gitu. Gimana sih? nya berharap dipilih atau tidak, atau yang paling utama Ronald nanya tuh gini, anjing aing teh mini asa kok kayak di hayangnya sama di pasar mah gitu, yang siap untuk disembelih kayak gitu. Gimana tuh teh? Enggak sih, aku mah orangnya, kata aku juga aku happy gitu kan. Apapun keadaannya aku happy gitu. Mau aku dipilih mau enggak tergantung suasana hati gitu kan. Kalau aku lagi sedih, lagi mellow misalkan, ih kok aku nggak dipilih gitu kan. Tapi selama ini aku dipilih wae sih. Oh, berarti karena memang teteh treatment ke para tamunya bagus. Jadi aku suka gini loh, kalau ragu aku nggak kerja gitu kan, ih kayaknya aku nggak akan dibokin di hari ini gitu kan, ya udahlah aku nggak kerja gitu. Jadi mending aku nggak masuk kerja gitu, soalnya kayak punya feeling sendiri, hari ini tuh nggak akan ramai, hari ini tuh tamunya sedikit gitu. Jadi pakai feeling juga ya. Anak IndiHome, Wow. Keren ya. anak IndiHome, Iya benar, pembayarannya setiap tanggal 20 itu. Tagihan tagihannya tagihan setiap tanggal 20 itu Pak. Oh, kali itu. karena aku nggak pernah ngerasa gitu, orang kayak hayam gitu. Enggak karena gini teh, kalau Ronald sih kenapa Ronald bilang seni menghargai wanita itu karena Ronald berdasarkan pengalaman gitu ya, ternyata wanita itu memang harus kita hargai gitu. Dalam artian derajatnya lebih tinggi daripada seorang pria loh kan. Lalaki mah disunat ngan tahunya nyerina. Tapi seorang wanita di saat dia mengandung harus mempertaruhkan nyawa untuk mengeluarkan anak yang dari kita buat gitu. Seperti itu, makanya anjir sangat kurang ajar sekali gitu kalau misalkan ada, ya mungkin tidak semua orang pria juga memandang sebelah mata seorang LC ya gitu. Cuman buat sekarang mah ya TA-nya sendiri merasa nyaman mungkin ya, karena Ronald bisa bilang penghasilan TA-nya dari situ atau ada yang lain. Nah itu teh. Itu. Sekarang Nah, ya kalau sekarang kan aku udah punya anak 3. wow, nggak kelihatan teh. 3 bohong banget.
tinggal itu man. Enggak. Aku Gadis punya ini. anak 3. Gadis man. Jadi Teguh udah balik ngelel man. enggak, gua gak ngelel, Bang. Gua pernah Oh, Aku udah punya anak 3 ya. Nah, tuh. Jadi yang 3 ini masih ditanggung sama bapaknya. Cuman aku aja, karena aku kan nurusin kakak aku udah nikah, punya suami, dia punya anak. Jadi selama ini tuh kita berdua banting tulang gitu kan. Karena teh tulang mah nggak bisa dibanting. Sih bener. Dah hese nggak banting tulang. Enggak. Jadi Nyari awak. aku tuh dari gadis ya sampai sekarang gak pernah fokus ke orang tua gitu. Jadi ada cowok nih ya, yang suami aku yang kedua ini, dia udah tahu kerjaan aku begini karena aku apa, karena aku mau bantu kakak aku gitu. Nah, jadi aku bantu kakak aku, kita bareng-bareng buat bantuin orang tua. Terus sampai aku nikah tuh aku dari awal udah bilang, aku ini tulang punggung keluarga, aku nggak bisa lepas gitu aja dari orang tua gitu. Selama mereka masih hidup, ya aku bantu gitu kan. Aku nggak bisa lepas lah intinya. Tapi dia mau bantu, ya udah ayo aku bantu. Jadi suami aku yang kedua sama suami kakak aku tuh kita bareng-bareng buat merawat orang tua gitu. Gitu sampai sekarang akhirnya aku cerai sama dia, ya aku harus terusin hidup aku lah, bantuin orang tua aku gitu. Kalau anak-anak aku sih sebenarnya udah aman ya, anak 3 itu udah aman karena dia masih tanggung jawab. Iya, dari kebutuhan semuanya udah aman. Udah aman. Cuman kan aku nggak bisa lepas dari orang tua, masih ada lah. Ya, Makanya aku aman. balik lagi ke dunia malam. Udah gitu. Itu sih. Enggak sih, maksudnya gini ya Teh, maksudnya kalau Ronald sih sangat respect sekali ke TA-nya gitu, dalam artian seperti ini, menurut orang bilangnya gini Mat, terkadang orang itu selalu malu dengan apa, kerjaan dia apa, tapi TA-nya sendiri ternyata punya ya ada tujuan mulia ya. tujuannya ya. Tujuan mulia, orang bilang seperti itu karena ingin membantu orang tua seperti itu. Karena terkadang gini loh Teh, mungkin tidak semua orang ya matnya sakapeung amun geus menang duit gede teh anjir kolot sok dipohokeun teh mah untuk memenuhi kebutuhannya pribadi. Tapi teh hanya Geraldine ini sendiri anjir aku manggilnya hanya Geraldine. Itu misi copyright. Ya untuk teh hanya sendiri saya sih untuk sekarang ya bisa bilang angkat topi, tadi angkat kurang topi nah. Tapi orang jadi Nah, punya yang benar-benar masih ingin membantu orang tua, tidak memperdulikan apapun cibiran dari kiri dan kanan. Nah itu Teh, ini gimana tanggapan ya di sekitaran rumah gitu, nah, di lingkungan rumah gitu tentang Teteh jadi Alsi kan biasanya kan ada stigma ya? negatif gitu Teh. Ya aku nggak tahu sih mereka di belakang ngomongin apa, aku nggak tahu. Tapi kalau di depan mah baik-baik ya, aja, jelema mah. Iya. Dasar Semuanya baik manusia. kok. Makanya di lingkungan aku itu mereka baik, tapi ya udahlah mau ngomongin apa di belakang aku nggak peduli. Cuma maksud RT dan RW. Oh, tapi nggak ada yang berani negor sama aku. Ya, Belum kali. enggak sih, maksudnya gini sih, karena Teteh memenuhi kebutuhan orang tua Teteh. Iya. Kecuali kalau misalkan TA-nya sendiri hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi sendiri, ya orang akan bilangnya tanya mat anjir tinggal di anjing kalau tahu diantuk ke karena hidupnya poya-poya gitu ya. Tapi setelah aku punya suami Ya. aku ngerasa nggak tahu sih kalau omongan yang di luar, tapi aku ngerasa kayak terbatas gitu loh. Kenapa Aku tuh? punya suami ya, sebenarnya aku dan keluarga dan anak-anak aku ya punya tercukupi gitu. Tapi aku ngerasa kayak kok aku kurang sih gitu kan, Kok bisa bilang kurang? kurang ke orang tua aku, kayak kurang memenuhi kebutuhan keluarga aku gitu. Jadi makanya setelah aku cerai kayak dunia aku tuh benar-benar luas, karena aku niatnya pengen ngangkat derajatnya keluarga aku lah gitu. Kalau punya suami itu kan uang suami itu dikasih ke aku intinya gitu kan, aku ngasih ke orang tua, tapi hati kecil aku tuh pengen ngasih lebih gitu kan. Jadi meskipun aku udah jadi istri orang, tapi
ya aku tuh berbakti sama orang tua. Bagus sih. Karena emang bagus ya bener. Jadi kayak ke suami aku tuh, kok gini sih, kok cuma segini kayak gitu. Tapi kalau Ronald sih sangat salut ke TA-nya gitu. TA-nya sendiri pun ternyata masih bisa untuk ingin bertanggung jawab terhadap orang tua dan masih bisa bersyukur sampai sekarang seperti itu. Terus balik ke punten ya teh, kalau untuk ketiga anak teteh sekarang yang ngurus siapa? Aku TA-nya sendiri. Terus anak-anak seperti apa? anak-anak itu aku punya adik perempuan ya, punya adik perempuan 1, aku tuh punya adik laki-laki 1 yang paling bungsu. Nah si adik aku ini, jadi dia udah bawa pacarnya ke rumah aku, terus udah deket sama keluarga, jadi aku anggap keluarga aja, soalnya dia baik banget gitu kan. Baiknya kan beda bobogohan teh. Enggak, tapi emang benar ketika dia putus, dia lost contact lama, tapi dia kayak ke aku tuh bener-bener nganggap adik, nganggap kakak gitu kan. Oh, kemarin udah teteh kemarin. Apa sih pokoknya intinya aku tahulah dia ikhlas gitu kan, ke aku ikhlas gitu kan, sayang ke aku ikhlas. Terus jadi anak-anak aku tuh diasuh sama adik aku yang perempuan, Iya. sama pacarnya adik aku yang laki-laki itu. Nah, punten teh. Kan anaknya yang 3, teteh kan punya anak 3. Usianya berapa tahun semua? Nanti bulan Desember 5 tahun. Yang pertama laki-laki, yang kedua itu karena aku mikirnya suami aku baik, soleh, suka sholat, Terjaminan teh. bener. Intinya baiklah, soleh lah, bisa menuntun aku sampai aku hijrah. Kan aku pakai hijab, aku hijrah gitu kan. Terus udah aku mau program anak perempuan karena aku pengen anak perempuan dari awal tuh. Aku pengen anak perempuan. Kita program anak perempuan, alhamdulillah anak perempuan sekarang aku usianya. Nah, kalau Ronald pengen bertanya gini nyamatnya, di saat teteh kerja kan pasti kan sore nih pulang subuh, si anak tuh pernah nggak sih bertanya mah Gimana? Enggak, emang dia masih kecil gak ngerti. 5 tahun ya, paling gede itu 5 tahun gak ngerti apa-apa. Paling dia aku bilang, mama mau kerja dulu ya. Iya, aja, tapi dia mau beli mainan gitu. Ya emang anak kecil tuh gitu kan, maunya mainan gitu, nggak tahu apa-apa. memang kurang salut sih mas. Maksudnya TA-nya ini masih mau untuk bertanggung jawab ke anaknya juga gitu ya, walaupun ada bantuan dari mantan suaminya. Cuman aku tuh dari dulu tuh nggak suka ngandelin orangnya. Kenapa? Karena aku maunya aku kerja sendiri, biar uang aku sendiri, biar aku bebas mau ngasih ke siapapun, aku bebas. Iya, saya setuju sih. Kalau uang suami, aku kan 5 tahun di rumah ya, jadi terbatas lah, apapun harus bilang suami. Jadi aku mau ngasih ke sini, boleh nggak gitu kan? Jadi kalau uang sendiri itu karena dari awal dari aku gadis itu aku ngasih uang tuh bebas gitu kan, uang aku ini uang aku kerja gitu kan, jadi bebas. Tapi setelah aku punya suami kayak dibatasi semuanya, suami dibatasi. Berbicara tentang penghasilan kayak gitu, kalau misalkan penghasilannya dalam 1 hari kerja teteh sebagai LC itu Hitungannya mungkin hitungannya per berapa untuk bisa menghasilkan berapa sih? Kalau dulu ya dulu sebelum Pandemi. sebelum inilah saya anjing menyerang. kalau dulu itu berapa ya? Hitungannya apa? Per bulan, per malam? Enggak, per 2 minggu. Oh, per 2 minggu. Per 2 minggu itu aku bisa dapat sampai 40 jam, 40 jam. Kalau dulu kan sebelum ada COVID ya, banyak lah gitu. Jadi aku karena aku gak punya anak dulu kan, gak punya anak, aku sempat punya mobil juga. Serius? Terus aku punya mobil, jadi aku uang itu aku gunakan untuk ya aset lah untuk masa depan aku, gitu kan. Awalnya aku ambil mobil, aku angsur mobil walaupun masih angsuran, tapi kan ya nggak apa-apa lah gitu kan. Yang penting uang aku tuh nggak kemana larinya gitu kan, kayak yang lain itu kan dia shopping, belanja apa gitu kan, sampai kosan itu penuh sama barang-barang yang mewah gitu. Tapi aku enggak,
aku harus punya aset gitu, minimal Iya. mobil lah gitu. Iya. Akhirnya aku punya mobil, aku nyicil gitu, tapi masih ada campur tangan mantan suami aku yang sekarang. Nah, masih ada campur tangannya dia lah gitu. Karena emang udah pacaran, aku juga pernah kalau dilarang sama dia, kamu gak usah kerja lah, kamu di rumah aja. Tapi dia cukupi, aku mau nikahin kamu, kata dia, aku mau beliin kamu mobil, mau beliin kamu rumah. Nah sebelum itu tuh aku nunggu gitu kan, kapan sih mobil aku keluar gitu kan, aku udah di rumah setahun gitu, nggak kerja nggak apa, di rumah aja. Terus dia janji mau nikahin aku, mau beliin mobil, mau beliin rumah, tapi akhirnya enggak. Ya udah, berarti aku mikir udah berarti harus aku yang kerja sendiri biar enak gitu kan. Nah akhirnya aku ambil kontrak kerja, kamu nggak boleh putus kerja sampai utang aku terlunasi. Dulu aku mau ambil DP buat mobil. Nah aku ambil mobil itu, aku bilang aku nggak bisa keluar kerja karena aku punya utang, kata aku. Utang buat ambil mobil apa sih, 10 juta 10 juta kata aku. Ya udah aku ganti uangnya, tapi kamu belum kerja. Tapi mobil udah aku dapet kan, mobilnya udah dapet. Terus dia lunasin kontrak kerja aku, jadi kamu bebas, nggak usah kerja gitu kan di rumah. Akhirnya aku udah dapet mobil, aku diem aja di rumah sampai akhirnya aku nikah. Belum punya rumah loh aku dulu. Aku nikah sama dia tuh belum punya rumah. Sekarang lo udah punya? Ya punya lah, alhamdulillah, walaupun masih kecil. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Nah akhirnya aku nikah, aku ngontrak 2 tahun loh, Di? pindah-pindah kan namanya juga ngontrak ya. Nomadanya. Aku ngontrak 2 tahun gitu kan. 2 tahun itu aku udah punya anak yang cowok ini, yang Zio ini, namanya Zio. Terus akhirnya dia umur 1,5 tahun, aku baru punya rumah sendiri, walaupun masih kecil. Terus mobil juga aku udah punya, tapi kita angsur bareng-bareng gitu kan. Aku ya udahlah, aku nggak bisa kerja lagi, aku udah punya suami gitu kan. Dia juga ngelarang aku kerja, udah diem di rumah. Dia angsur sampai mobilnya lunas. Masya Allah. Terus si mobil ini aku jual, dia bilang udah dia mobil dijual. Fix. Uangnya waktu itu ingat banget, aku uangnya 80 juta ditransfer ke aku langsung ya. 30 jutanya kita pakai DP mobil baru. Nah yang 50-nya itu kita pakai DP rumah. Rumah itu sebenarnya DP-nya 200 juta loh. Tapi aku cuma punya 50 juta kata aku teh ya hasil dari mobil itu. Akhirnya udah dia usaha sendiri sampai si DP rumah itu 200 juta. Kesannya kita muncul gitu sampai sekarang. Nggak ada niatan ini untuk balikan lagi? Sebenarnya aku tuh Aku mau sih. orangnya nggak suka dihianati gitu. Jadi Beneran. dia merenya sekali dicacakan guys. Tapi kalau mau baik dari awal, ayo baik sampai akhir gitu. Tapi kalau dia kayak kan aku tuh udah berusaha loh, aku udah hijrah. Kalau ketemu cowok nih ya kayak gini bisa Kok apa sih? ketemu cowok Kan kayak Kak Aing mamat semoga pamajikan. aku tuh tutup aurat loh sebenarnya. Oke. Harus ditutup semuanya. Ya aku ikhlas, nggak apa-apa lah, karena emang aku udah bersuami gitu kan. Suami aku juga soleh, baik banget lah. Ya udah tutup hijab. Terus aku bilang kali-kali kalau kamu bosan, kalau kamu kan kita udah 5 tahun nikah ya, aku tuh merasa kayak kamu udah bosan lah sama aku ya. Tapi dia bilang enggak lah, ngapain bosan, udah punya anak 3 gitu kan. Terus akhirnya suatu ketika aku nemuin HP di mobil aku. Nemuin HP di mobil aku. Gara-gara apa coba? Kaos kaki anak aku. Bau. Bukan bau. Jadi anak aku tuh TK ya. Iya. Anak aku tuh TK, baru masuk TKA. Nah
dia tuh mau nganterin sekolah. Nah, aku nyari kaos kaki pagi-pagi karena emang aku tuh rusuh ya, ngurus anak 3 bayarnya sendirian, nggak dibantuin babysitter, nggak dibantuin pembantu nggak. Terus kaos kaki, nyari kaos kaki gitu Di mobil. ya. Aku pikir kan kalau anak aku pulang sekolah tuh dia buka di mana aja. Yeah. Ya, aku pikir di mobil. Aku Yeah. cari kan nggak ada, malah aku nemuin HP. Terus HP-nya yang aku nggak tahu HP siapa. isinya apa tuh di halamannya? Nah, nggak Tahu. tahu. Aku suruh buka pin ya. Kalau mau buka pinnya, ini siapa? Ini kenapa sih sampai nyembunyiin HP? Gitu kan. Kalaupun emang gak macem-macem, ya kan untuk aku lah punya HP baru. Nah, Nah, udah gitu kayak ketakutan dia meluk aku. Sayang, nanti kalau kamu buka HP ini kamu salah paham. Ya nggak salah paham gimana, dengan kamu nyimpen HP di belakang aku aja itu udah Ya, jadi udah salah salah paham, paham ya. gitu kan. Emang apa sih yang kamu sembunyiin gitu kan? Aku cuma punya HP aja, itu kan HP-nya kereset gara-gara aku salah pin. Terus aja sama Salah aku diotak-atik, terus-terusan, diotak-atik sama aku kan. Ya udah nggak ada bukti apa-apa, udah kereset HP-nya. Tapi dia cerita aku tuh ada relasi dengan yang pakai oke yang dijangkaukan oke. nah kayak jamu yang digendong gitu kencur parait gitu sih. Ya jamu ngejamu Terus? gitu Atau kan. cuma Ya udahlah, aku nggak mau Apa nih, tahu coba kan. Soalnya dari jujur ya, dari aku udah hijrah aja, aku tuh hati kecil aku tuh, kamu udah bosan sama aku, ayo kita karaoke bareng, ayo kita duduk bareng. Aku bilang gitu. Aku bisa diajak nakal, aku bisa diajak baik gitu kan. Kalau Wow. kamu mau baik, ya aku Hayu. baik. Selama ini kan 5 tahun ini baik gitu kan, nggak ada. Nggak ada ngajak yang macam-macam. Iya, nggak ada yang ngajak macam-macam. Cuman jadi dia tuh karena aku dulu lagi hamil gede, terus aku lahiran. Oh gara-gara Indomie badannya Nah, kan 40 poin ya kan Indomie 1 bungkus kan 40 bungkus. ini apa pokoknya lah. Cuma aku tuh lagi hamil gede ya. iya, Terus iya, aku iya. lahiran. Iya. Aku juga pernah COVID loh waktu aku hamil gede. Aku tuh nggak ditemenin suami. Aduh, siap. Suami aku kerja di luar kota, dia COVID sendiri, isolasi sendiri, aku di rumah juga sendiri. Diisolasi pakai lakban putih apa lakban hitam? Iya, dia isolasi. Itulah diisolasi ya. Terus Astagfirullahaladzim. tahu nggak, aku tuh ngurusin anak 2 yang masih kecil-kecil, terus Iya. aku ambil yang ketiga kan, Mhm. dan COVID, jauh dari siapa-siapa, aku karantina sama mama aku. Tapi kalau masalah orang tua tuh aku udah nggak bisa ngomong lah. Seharusnya sangat beruntunglah laki-laki yang bisa mendapatkan TA-nya gitu ya. Dalam artian kayak nyamatnya diajak nakal hayu. Gas. Diajak hijrah, ayo gas. Ada niatan untuk menikah lagi nggak sih? Dan kriteria seperti apa suami yang ingin TA-nya pilih? Saya tong pasang badan, Mat. Ayo. Kalau aku enggak sih, sampai anak aku bisa ngerti aja. Oh, iya. Sekarang kan gini ya, harus tahu anak aku tuh belum ngerti apa-apa. Gimana sih rasanya kalau aku tiba-tiba bawa laki-laki? Oh iya, Laki-laki. paham. Heeh. Bawa laki-laki, ntar dia nanya lah, ini siapa? Gitu kan. Aku nggak mau lah itu. Nah, Udah itu aja. Aku belum siap Ya, untuk jadi- jelasinnya. Ya. Tapi kalau si anak sudah mencukupi umurnya, udah paham mungkin Udah paham. dalam situasi keluarganya. Iya. Paling 5 tahun lagi. ya kalau Iya. kalau kita di sini mah tidak akan mempertanyakan umur seorang wanita ya, karena itu tabu ya. Tabu. Karena target aku itu, aku 5 tahun lagi aku udah harus di rumah gitu. Karena Mau ya aku usaha sendiri lah. Oh. Jangan sampai aku tergantung lagi sama laki-laki gitu. Misalnya Intinya gini ya, intinya kalau inti apa inti sari? inti saya. Walaupun aku kaya, Ya, aku kaya sendiri, uang Iya. aku sendiri, aku bebas mau ngapain aja. ya Tanpa laki-laki harus pun sakit seperti hati. itu. Laki-laki Tanpa pun harus seperti sakit hati. Kalau sekarang kan aku tergantung sama suami dulu ya. Mhm. Aku tergantung sama suami, aku ngikutin maunya suami aku seperti apa.
Wow, ternyata Teanya itu Jadi hanya aku- sebagai seorang wanita yang sangat penurut sekali ya. TA-nya Geraldine. udah sekarang kan masih gini nih, udah mulai kerja lagi nggak? Masih pandemi. Masih, ini kan masih pandemi. Mm-mm. Nah, TA-nya terakhir kerja kapan atau udah mulai lagi? Aku kalau dulu ya aku nggak punya beban anak, jadi semuanya itu mudah lah gitu, sangat mudah gitu kan. Aku nggak punya beban, jadi cukup lah buat aku, lebih malah ya, lebih. Kalau sekarang kan karena aku punya anak, jadi aku tuh paling gak suka bergantung sama yang lain gitu, sama termasuk tentang suami aku ya. Jadi aku tuh sebisa mungkin aku mau ngehandle anak-anak aku sendiri lah. Nggak ada niatan untuk punya side job seperti jualan online. Jualan online ya, apa ya, kalau Bentar, jualan bentar. online kan di rumah, Kacamata dulu. Iya. jadi aku nggak bisa ngelupain seperti aku gitu. Tapi keren sih, aku kalau Ronald pribadi sangat respect ke TA-nya gitu. Maksudnya dalam artian respectnya itu anjrit, satu bekerja untuk banyak tetap menjadi tulang punggung keluarganya kan, memenuhi kebutuhan si anak. yang dari itu kita Terus tidak mudah sebagai punten ya TA-nya ya. Terkadang kan LC itu selalu ada gampangan ya Ya. Pernah. seperti itu. robek Terus Poltek pernah. yang lainnya itu kalau Ronald bisa bilang ya, TA-nya ternyata masih bisa bersyukur ya. Iya. Ya, mau penghasilannya itu kecil atau besar pun itu ya syukurin aja ya. Sekarang sebenarnya ya, rencana Allah untuk aku tuh baik gitu kan. Dari awal aku mau punya anak, tapi aku kerja, terus tercukupi lah semuanya, keluarga aku tercukupi. Terus sekarang aku punya anak, suami aku mesti tanggung jawab, mantan suami aku mesti tanggung jawab. Jadi aku ya kembali seperti semula aja lah. Aku penuhi kebutuhan orang tua aku dan diri aku sendiri gitu. Kalau orang pengen bertanya gini, sampai kapan akan bertahan di dunia LC? Kalau dulu sebenarnya aku suka kerja gitu kan, tapi karena aku udah nemuin cowok yang menurut aku udah baik, udah soleh, kayaknya nggak ada lagi deh kamu yang kayak gini gitu kan. Akhirnya aku membuka. Tapi sekarang karena aku udah punya anak, karena aku nggak mau bergantung, jadi ya ikuti alur aja lah sampai aku punya penghasilan sendiri, sampai aku nggak bergantung sama orang. Iya, karena kalau bergantung pasti mati. Gantung diri. Iya, itu maksudnya. Nah sih aku benar-benar sangat salut sama TA-nya. Ya, ternyata Anjir keren lah. dunia LC itu ya enggak seperti yang Iya, karena kira. gini TA-nya terkadang tuh banyak stigmanya gini ya. LC teh sok punten ya, punten bisa punten. Bebarian ya. Gampang dipakai lah. Di saat dibikin mabok kita kasih tip bisa dibawa pulang seperti itu ya. Nah, itu kayaknya Itu tidak bisa dipungkiri mas. ya, tapi saya nanya kayaknya pernah nggak diajak pulang gitu, hanya dibungkus lah Dibungkus di karetan 2. ya, Sering. ada. Oh, sering. Sering. Terus TA-nya gimana nolak? Tapi Tadi mah karena karena aku- tilu gitu. Karena emang aku tuh orangnya dari dulu ya, kalau aku nggak serap, aku bilang gitu kan, kalau aku nggak serap aku nggak mau. Oh, Tapi berarti sama yang karena satu emang aja. kebenaran aja sih, dulu aku punya tamu yang baik banget gitu kan, yang serap lah intinya gitu, yang mapan. Jadi ya udah aku pacaran, tapi dia nutupin kebutuhan aku. Beda lagi sama sekarang kan, aku benar-benar jaga diri itu karena aku ada anak. Ya. Benar-benar ngejaga diri. Aku nggak mau lah sampai anak aku suatu saat tahu kalau aku tuh kerja begini yang Iya. di luar batas gitu kan, karena untuk menghidupi mereka. Aku nggak Iya, mau. karena terkadang gini loh TA-nya, setahunya Ronald berdasarkan pengalaman Ronald itu adalah seperti ini. Terkadang mereka itu itu dua lagi selalu ingin, yang ya lagi maksudnya gini, untuk memenuhi kebutuhan anaknya mah Udah. rela untuk punten ya, Tergantung. menjual dirinya gitu. beda-beda Walaupun orang terkadang selalu mencari gitu di pasar baru, mana sih anjing anu bisa menjual diri seperti itu. Tapi cari yang di level Ronald sangat benar-benar respect, benar-benar Ya. TA-nya sangat berterima kasih mau datang ke ruang filosofi Mau kita, bercerita, ya, bercerita gitu.
Pisan nuhun pisan gitu. Dan saya ingin mengatakan stigma di luaran sana, anjing, jangan pernah memandang LC itu gampang dipakai. Ternyata ada loh seorang LC yang benar-benar tidak bisa dibungkus. Di karetan. Nya rek karetna 2 ataupun 3 gitu nya. Anu 2 teh ada, anu hiji anu biasa-biasa hungkul. Anu 3 berarti menolak. Oh, oke. Seperti itu. Dan saya sangat respect sekali. Dapat dari mana itu? Atuh enggak pikiran lah. Karena tilo nolak. Ya seperti itulah. Terima kasih banyak hotelnya dan tujuan kita ngobrol santai, ngalor ngidul, gobloknya saya dan gobloknya Mama, tapi Mama gak goblok gitu ya. Saya ingin mematahkan stigma di luaran sana, kelas yang nanti yang nonton bahwa tidak semua LC itu bisa dipandang dengan sebelah mata. Kalau di ruang filosofi gila ini, seperti ini loh kayaknya. Ditodong loh. Dari apa yang kita bicarakan harus ada kesimpulan. Nah loh. Kesimpulannya ya tentang apa yang tadi diceritakan, apa aja lah. apa aja mikirnya. Ya intinya apa ya? Yuk, monggo. Emang nggak semua LC itu kayak gitu. Nah, Nah, contohnya kayak aku tuh nggak mau diginiin. Yap. Aku tuh nggak mau Ya. dipandang sebelah mata gitu. Aku punya alasan kenapa aku kerja jadi LC gitu. Ya. Itulah mungkin beda-beda ya alasannya kenapa. Tapi karena aku ya intinya aku punya anak, punya keluarga, punya orang tua yang masih utuh. Udah itu aja. Oke. Mama, mikir dulu. Ya mungkin dari tadi yang diobrolin tentang keluarga, pernikahan, semua itu ada alasannya demi kebaikan kali ya Bang ya. Jadi ya apapun itu lakukan sesuatu untuk kebaikan. oke, benar-benar. Nah, Benar-benar. Kalau dari orang sih kalau dari orang nggak akan simpel sih ya. sok seberapa jam? Nggak usah belajar. Oh, sok. Intinya gini sih. Hargailah wanita karena mereka derajatnya lebih tinggi daripada kita seorang pria. Oke. Karena tanpa seorang wanita kita tidak akan pernah lahir di dunia ini. Walaupun tetap ada bantuan di seorang salah laki-laki. Nabung. Seperti itu. Nyanggar kalau belum direzekian mah yang wajar. Iya. Nah, sebelum ke kuat filosofi gilanya matnya. Tetap bersyukur dengan apa yang kita punya. Jaga ususmu supaya tetap lancar. Mama. Iya, dulu. Dari apa yang kita obrolin tadi ya. Iya, Mas. Ambil positifnya. Benar, Mas. Sekecil apapun itu, sedikit apapun segini itu. aja lah, segini aja. Ambil positifnya, Ya. negatifnya kunyah aja dulu. Ya. Kalau enak telan, kalau gak enak muntahin. Dan kuat filosofi gila, tetaplah gila dan Jagalah kewarasan. Sampai jumpa di ruang filosofi gila selanjutnya. bye bye. Terima kasih banyak ya.